Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, dari jam 3 sampai hampir jam 5 kita belum ibadah. Bagaimana perasaannya? Senang? Ya, baik. Terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu mengikuti serangkaian acara perayaan Natal kaum wanita di KJW Jumat Kepanjen tahun 2024. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama melakukan ibadah, saya mohon dengan penuh hormat untuk bangku yang menghadap ke saya dikosongkan dulu dan duduk di sebelah kanan saya yang masih kosong, terutama yang di belakang. Kalau yang Titi, Mbak Dona mungkin tidak apa-apa, yang di sana yang di sebelah belakang sendiri, karena bangkunya sih saya dua tiga. Nah, monggo Pak Ati, Bu Bambang, Mbak Tati, silakan maju ke depan. Bu Sugeng, silakan maju ke depan. Karena nanti kita akan bagi 3 kelompok. Jadi kalau timnya belum kuat, kita akan bagi kelompok. Kalau timnya belum kuat, dikuatkan dulu dengan kursi-kursi bangku-bangku kosongnya diisi. Ya. Bapak-bapak, mau izin saya untuk maju ke depan, duduk ya, maju masih ke depan. Untuk maju, duduk di bangku yang menghadap ke saya, tapi bukan yang di belakang sendiri. Di dekatnya Mas Yoyo, di dekatnya Pak Kardiono, monggo. Di depannya Pak Kardiono juga masih bisa untuk aturan. Monggo aturan. Hari ini adalah Natal kaum wanita, tapi kita bersyukur karena bapak-bapak dan bapak ibu majelis berkenan hadir untuk ikut meramaikan Natal kaum wanita. Monggo di depan Pak Kadiono masih ada yang kosong, Mas Endi. Mas Endi. Mas Endi, jarang-jarang beribadah di gereja dulu dengan Pak Pendeta. Saya jarang pernah kok. Karena Bapak ada di depan saya, di sebelah depan saya itu udah di jemaat. Ya, baik, sudah. Bagian seksi konsumsi dan seksi keuangan sudah selesai. Oke, kita bisa ikut ibadah bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita masuk dalam ibadah perayaan Natal kaum wanita di KJW 2024. Tema Natal dan PGI tahun 2024 adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dan kaum wanita di KJW Jumat Kepanjen, Natal ini diberi tema menjadi wanita yang dipanggil untuk dipilih. Lukas 1 ayat 48 bagian B. Mari bersama-sama saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 91. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2.
Segala pujian, syukur, dan kehormatan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam roh dan kebenaran. Sore hari ini ya Tuhan, dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, dan dalam keterbatasan kami menghadap kehadiran-Mu yang Maha Kudus. Kami membawa segala dosa dan kesalahan dalam hidup kami, yang ada dalam pikiran kami, ucapan kami, bahkan perilaku kami yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan, kami memberanikan diri untuk menghadap kehadiran-Mu yang Maha Kudus, untuk memohon kepada-Mu, Tuhan berkenan menguduskan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Tuhan telah mengatur dengan luar biasa cuaca, suasana hati kami. Tuhan telah menguasai sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu, berhimpun dalam persekutuan kaum wanita GKJ Jember Kepanjen yang rindu untuk memperingati hari kelahiran. Ya Tuhan, acara ini, persekutuan ini, ibadah ini sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang menguasai hati kami, Tuhan yang menguasai dan mengatur peribadahan ini hingga akhir nanti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohonkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, menyambut Sang Juru Selamat dunia yang hadir di tengah-tengah kita. Melalui pujian Kidung Jemaat 123, kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Selamat datang Yesus Tuhanku. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya.
Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak darah di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandungan. Ketika seorang dengar anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Selesai. Masih terpesona mau melihat kelanjutannya. Mari hadiri Natal kaum wanita tahun 2025. Ya, Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyaksikan kisah atau peristiwa kelahiran Yesus melalui tayangan tadi. Saya ingin bertanya kepada kita semua, dari video dan tayangan peristiwa kelahiran Yesus tadi, menurut ibu-ibu, ya, untuk saat ini yang boleh berpendapat ibu-ibu dulu, gitu bapak-bapak. Ibu-ibu, apa yang bisa dilihat makna dari kisah atau peristiwa kelahiran Yesus? Saya mempersilahkan 3 orang wanita untuk berkenan bercerita, menyampaikan, oh saya punya pendapat begini. Secara khusus kita akan menanggapi tentang Maria. Dalam tayangan tadi, figur yang pertama di-shoot, ditampilkan, diperlihatkan adalah Maria. Saya persilakan, monggo ibu-ibu, mbak-mbak. Soalnya di sini juga ada Mbak Kesia ya, Mbak Esther, Mbak Esther yang hadir juga, belum ibu-ibu soalnya. Ya, silakan.
yang ingin menyampaikan pendapatnya silakan berdiri. Saya nanti akan kasih mic. Monggo. Dari sini kelihatan muka tegangnya. Saya jadi bingung gimana ya biar nggak kelihatan tegang ya. Saya tak turun aja. Monggo. Ada yang ingin berpendapat? Ingin menyampaikan, oh menurut saya seperti ini. Sebelah kiri saya, kubu sebelah kiri. Belum ada. Sebelah kanan saya, bukan sih? Oh, lo ke kamar mandi. Saya tadi oh gitu ya, janji ya kamar mandi. Iya. Ada di sana, terima kasih. Sekilas dari video tadi bahwa seorang Maria yang masih perawan, belum pernah nikah, dengan kesederhanaannya, dengan kepeduliannya mengunjungi sahabatnya. Satu, kesederhanaannya Maria. Kedua, kepeduliannya Maria kepada seseorang. Dan bayi yang akan dilahirkan itu juga di tempat yang sederhana, tidak melahirkan di hotel atau di penginapan yang layak, selayaknya seorang ibu melahirkan. Dan dengan kelahiran itu, yang menyambut pertama itu bukan raja. Yang menyambut pertama adalah seorang gembala. Gembala. Jadi, menurut saya kehidupan Maria itu bisa kita contoh dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan dan kepedulian kepada sesama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya salah, mohon maaf ya Pak Pendeta, soalnya baca Alkitab dulu. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditambah dengan ibu yang lain. Matur nuwun. Itu benar untuk Kensi. Ini bukan anak benar dan salah, ini pendapat. Boleh pendapat apa saja. Dari sebelah kanan saya sudah, sebelah kiri saya. Oh iya, mau Mbak Amin, silakan berdiri. Monggo silakan, sama kayak bukan si baju, biar kelihatan Bapak di sini jalan-jalan kan nggak menang-menangi gitu. Saya mewakili kubu barat. Ya, menurut saya Maria adalah seorang wanita yang lebih mengedepankan keimanan dan ketaatannya kepada Tuhan daripada logika. Karena kadang kita lebih berlogika tapi keyakinan dan iman seperti itu. Terima kasih. Kami tepuk untuk kami. Ya. Dari kubu utara, belum. Monggo. Kubu utara. Tengah. Oh iya, monggo. Mari silakan berdiri. Terima kasih. Walaupun saya hanya sedikit ya Bu untuk mengeluarkan pendapat. Di sini saya melihat Maria itu dengan kepolosannya karena dia itu masih perawan. Jadi apa yang dia alami, dia itu mengeluarkan apa yang ada di dalam hati itu dengan ketulusan. Jadi kepolosannya bahwa dia itu juga minta pendapat dari Ibu Elizabeth. Nah seperti itu
dia berani mengutarakan apa yang telah terjadi, bahwa dia yang masih perawan itu mengakui bahwa dia itu akan mengandung. Namun ternyata kalau sekarang itu banyak yang tidak berani mengutarakan keberadaan yang dialami oleh saudara-saudara kita, anak-anak kita. Mungkin seperti itu, sehingga itulah yang patut kita contoh. Terima kasih. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Bu Titin. Ya, saya mengundang ketiga ibu tadi untuk maju ke depan. Saya mengundang ketiga yang menyampaikan pendapatnya. Ini jangan dilihat bungkusnya, jangan dilihat isinya, tapi dilihat bungkusnya dan dilihat isinya. Ya, monggo Pak Pendeta Widi Kurnianto berkenan maju ke depan untuk menyerahkan hadiah. Sinten timbul ketanakan rumiyin nggih Pak Pendeta Widi Kurnianto semoga. Jadi itu menangan. Padahal semalam sudah saya briefing. Ya, terima kasih Bu Desi, Bu Titin, Mbak Tami. Tuhan Yesus memberkati, kiranya menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Silakan duduk kembali. Baik, ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Maria merupakan perempuan muda yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak mungkin malaikat Tuhan menemui seseorang yang orang itu tidak bisa mengenal siapa yang sedang berbicara kepadanya. Seperti halnya kita, jika hidup kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa membedakan ini kehendak Tuhan, suara Tuhan, ataukah ini suara hati saya sendiri, ataukah kehendak hati saya sendiri. Maria perempuan muda yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia diberi kepercayaan untuk sebuah amanat besar. Sebenarnya dia bisa menolak saat ditemui malaikat, karena dia merasa ini ahli, saya masih perawan, saya belum menikah, tapi kok saya disuruh mengandung. Apa kata dunia saat tahu saya hamil di luar nikah? Tapi Maria mengambil sebuah keputusan. Ya, saya menerima amanat besar tanpa pikir panjang. Saat ditemui malaikat, dia tidak berpikir dua kali untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia tidak berpikir, dia tidak menjawab malaikat dengan sebentar ya, saya tak pikir-pikir dulu. Karena dia tahu bahwa yang berbicara itu adalah bersama Tuhan. Dia memilih dia dalam arti ketika dia berjuang, ibu itu pasti paling tidak tahu perjuangan seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan dengan susah payah. Jangan Maria tidak ada operasi sesar, harus melahirkan normal. Dia harus berjuang karena dia harus lari
berjuang untuk sesuatu hal yang besar, meskipun itu sakit. Saya percaya hamil itu tidak mudah. Awal hamil ada muntah dan seterusnya. Saat persalinan sakit yang luar biasa. Di hamil tua dia harus berjalan bersama Yusuf untuk keluar kota jauh dari sanak famili dan keluarga demi melahirkan bayi Yesus dengan selamat. Karena pada saat itu Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang lahir. Bapak yang berkata oleh Tuhan, dia berjuang keras untuk sebuah misi keselamatan, yaitu menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Natal adalah sebuah peristiwa kelahiran. 2000 tahun lebih yang lalu Yesus lahir sebagai manusia. Setiap tahun kita memperingati Natal, tapi tahun demi tahun ada yang berubah dalam diri kita. Karena Natal adalah kelahiran, dan kita pun harus bisa lahir baru menjadi umat pilihan Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak bisa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita saat ini sebagai wanita, ibu, anak, baik kita yang adalah pekerja gereja, pelayan di gereja, majelis, ketua kelompok, atau apapun itu, ketua komisi. Coba kita mengintrospeksi diri. Dalam kita bergereja, dalam kita bersekutu menjadi anak-anak Tuhan, sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Karena Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan. Saat ini Natal berbicara bukan tentang kita menanti bayi Yesus lagi, tapi kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapapun kita, ibu, anak, pelayan gereja, majelis, atau apapun itu, sudah betul kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ucapan kita, pemikiran kita, perilaku kita. Saya mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri. Kita harus sangat hidup untuk benar-benar kita mengakui di hadapan Tuhan. Karena Natal berbicara kelahiran baru, agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita dipilih oleh Tuhan menjadi wanita yang dipanggil Tuhan, bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Yesus, tapi dipilih oleh Yesus masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak. Mari kita renungkan bersama dan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya tantangan, kita punya kesulitan. Masing-masing orang dipercaya dengan versi yang berbeda-beda. Tapi Tuhan kita sama. Tuhan kita sama. Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk menjadikan kita anak yang berkenan di hadapan.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengambil saat teduh sejenak. Dan sang leader akan memimpin kita dalam satu pujian yang mengatakan, Tuhan, aku tetap setia mengikut kehendak-Mu, hidup di jalan-jalan sampai akhir kehidupanku. Seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara untuk menyanyi sendiri. Seperti
Yesus ada di hadapan kita. Dia sedang menemui kita secara pribadi. Dia sedang melawat kita. Apa yang menjadi kerinduan kita, harapan kita, pergumulan kita, sampaikan kepadanya. Dia sedang ada di hadapan kita. Sebagai seorang wanita, bukan sesuatu hal yang mudah untuk menjalankan peran ini. Sebagai seorang ibu, seorang istri, kita punya banyak hal yang kita pergumulkan, yang kita perjuangkan. Yesus ada, menguatkan kita, melawat kita. Jangan sia-siakan waktu doa ini untuk meminta kepada Yesus agar kita menjadi wanita-wanita seperti Maria yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak pernah protes dengan apapun yang dialami, yang tidak pernah mengeluh dengan berbagai macam kesusahan yang dihadapi. Meski itu sulit, tapi saat ini Yesus hadir ada di hadapan kita. Tidak perlu melihat saudara kanan kiri kita, pandang Yesus. Yesus ada di hadapan kita, mengurapi kita dan memberkati kita. Saudaraku yang terkasih, sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Luapkan semua apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Minta kepada Tuhan kekuatan. Minta kepada Tuhan hikmat, kebijakan. Minta kepada Tuhan agar kita tetap dimampukan menjaga hidup benar, kekudusan kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita tidak menunggu bayi Yesus lagi lahir di dunia ini, tapi kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai kita tertinggal, karena Tuhan sudah mengingatkan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan orang yang setia ada peribadahan hadir dan memuji nama Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, yang dipilih Tuhan masuk dalam kerajaan-Nya. Sampai akhir ku bertutur mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Tetap dengan berdiri, kita akan menyalakan lilin Natal kita sebagai pertanda bahwa kita mau menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita dengan mengorbankan diri kita. Nyanyian Malam Kudus akan mengiring kita dalam penyalaan lilin Natal. Terang lilin Natal di hadapan kita
Cahaya yang abadi itu ada di dalam hati kami. Ketika kami mengakui sang terang ilahi itu menyatu di dalam setiap hal yang kami alami di dalam hidup. Natal mengingatkan kami tentang sang sumber sukacita yang hadir. Kami menyambut dalam cahaya lilin. Kami menyambut dalam terang hati yang semakin berkobar untuk kemuliaan Kristus. Dalam memaknai Natal, kami melihat diri kami, terang itu menyatu. Kami menyadari tentang terang itu hadir dalam setiap sabda, dalam setiap ungkapan iman yang kami hayati. Terpujilah Kristus. Amin. Disilakan duduk. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 5. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan menjerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan kembali menaikkan pujian sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. PKJ 304 kita akan nyanyikan secara kanon. Kami mohon kepada sang leader untuk berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian ini dengan kanon, artinya tidak bersama-sama. Bu Joko akan menyanyikan pertama kali kalimat pertama, diikuti oleh baris sebelah kanan saya, dan Kak Rosinda akan menyanyikan kalimat berikutnya yang akan diikuti oleh baris sebelah kiri saya, dan berikutnya akan dinyanyikan oleh bagian depan saya, utara, dimulai dari Butin sampai dengan Mbak Tami ke belakang, mengikuti saya. Kita kanon, artinya tidak bersama-sama, tapi masih tetap berirama. Ini melambangkan sebuah persekutuan yang berbeda-beda keinginan, berbeda-beda kehendak, berbeda-beda pemikiran, tetapi semuanya berjalan bersama, seirama, membangun sebuah harmoni. Muliakanlah adalah nyanyian Maria sebagai ungkapan pujian kepada Allah. Muliakanlah
menyanyi saat awal, berdiri saat awalnya. Jika kita mendengarkan ini sebuah alunan yang luar biasa, berbeda tapi seirama. Muliakanlah. Muliakan Tuhan hai jiwaku. Terima kasih saudara, sebuah paduan suara yang luar biasa. Ini kalau di dalam Alkitab kita, khususnya di dalam bahasa Latin, nanti Bapak akan ketemu dengan kalimat Magnificat Anima Mea. Nanti kita akan belajar menggunakan bahasa Latin untuk lagu tersebut. Tapi setelah momentum Natal ini, tapi saya luar biasa senang dan sangat bersyukur hari ini kita berada dalam penghayatan kembali tentang yang menyanyikan Magnificat Anima Mea. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu dinyanyikan oleh kaum perempuan, dan Desember adalah momentum yang istimewa. 22 Desember hari Ibu, kemudian dalam kisah-kisah Natal ada juga tokoh yang sangat terkenal, yaitu Maria. Maria saudara berbeda dengan tokoh-tokoh lain di dalam kisah Natal. Orang Majus hanya sekali tampil, setelah itu tidak tampil lagi di panggung kisah perjalanan hidup Yesus. Gembala pun juga begitu, sekali tampil dan setelah itu tidak lagi dikisahkan bersama Yesus. Elizabeth juga begitu.
ada di awal-awal masa Yesus lahir, tetapi setelah kelahiran Yohanes Pembaptis, Elizabeth pun tidak lagi tampil di panggung kisah kehidupan Yesus secara eksplisit. Maria memiliki kisah kebersamaan dengan Yesus terus-menerus. Dan inilah yang akan jadi pemaknaan kita, saudara, tentang apakah kita menjadi perempuan yang secara terus-menerus akan membersamai kisah kasih dari Yesus. Ibu bapak menjadi sangat silent hari ini, sangat tegang. Bolehlah tengok ke kiri, tengok ke kanan, tersenyum. Silahkan berdua saling memandang. Sudah berdua saling memandang. Silahkan janjian. Saya jadi Maria, saya jadi Elizabeth. Siapa jadi Maria, siapa jadi Elizabeth. Silahkan berhadapan-hadapan dulu, bertatap pandang, jangan bertatap muka, nanti luka. Ya, sudah. Siapa yang menjadi Elizabeth? Sebelah sayap timur. Silakan berdua janjian. Siapa jadi Elizabeth, siapa jadi Maria. Oke, silakan. Saya beri hitungan sampai 10. Kalau tidak dilakukan, saya ulangi lagi ibadahnya dari awal. Boleh? Saya siap saja. Sudah? Oh, Bu Titin Teguh dan Bu Titin Terwani saling memandang, Kak? Ya, silakan saling memandang dulu. Kok ini serius banget? Silakan saling berpandang-pandangan selama 90 hari. Belum dilakukan kok sudah protes. Silakan. Kalau begitu 30 menit. Sudah? Ibu-ibu, saya akan matur ya. Berhadapan-hadapanlah dua-dua. Jangan memandang ke saya dulu. Sudah? Yang dibahas apa? Yang dibahas apa? Oh, janjian mau melahirkan Elizabeth dan Maria. Sudah saling berpandang-pandangan? Sudah saling tahu apa yang sedang dibicarakan? Ibu bapak dan saudara, khususnya kaum perempuan,
ketika kita menghayati tema-tema dan kisah-kisah dalam Natal, ada sesuatu yang menarik berkenaan dengan Maria. Ketika Maria berjumpa dengan Elizabeth, ada ungkapan-ungkapan rasa, ada ungkapan-ungkapan hati yang disampaikan. Elizabeth pun juga merespon. Dan kemudian ini diwujudkan dalam catatan Lukas. Maria menyampaikan nyanyian seperti yang sudah dinyanyikan oleh ibu bapak tadi. Muliakanlah hai jiwa. Hal ini agak berbeda saudara-saudara ketika kita melihat saat Maria berjumpa dengan para gembala. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 1, saudara. Ayat 39 sampai 45 itu bercerita tentang perjumpaan Maria dan Elizabeth. Dan ada dialog-dialog, ada percakapan-percakapan yang ditampakkan. Dan itu kemudian diwujudkan dalam nyanyian pujian Maria ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Ada ungkapan hati yang disampaikan. Tetapi ketika Maria kemudian berjumpa dengan para gembala dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-19, Bapak Ibu, mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Tidak ditampakkan ungkapan-ungkapan secara kalimat langsung apa yang sedang dirasakan oleh Maria. Semuanya disimpan di dalam hati. Saya kemudian memikirkan begini, Bapak Ibu, sepertinya ketika perempuan dan laki-laki ketemu tidak banyak bicara, tetapi ketika perempuan dengan perempuan ketemu banyak yang dibicarakan. Setuju atau tidak? Kalau perempuan ketemu dengan perempuan, apa yang dibicarakan? Menu masakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, engkau ujung-ujungi. Curhat dulu, habis itu golek sasaran. Sopo sing iso di, jangan dirasakan lah, betul Bu katanya. Sopo sing enak dibahas, kaya luwih. Ya, inilah yang menjadi semacam sinergi dan keterkaitan dengan apa yang kita alami tadi, saudara. Sejak bagian awal kita sudah dikondisikan untuk melihat bagaimana situasi diri sebagai perempuan. Kenapa saya menggunakan kata perempuan, saudara? Paling tidak saya mengacu kepada tulisan dari Elizabeth Susler Fiorenza dengan judul buku Untuk Mengenang Perempuan Itu. Tetapi memang secara organisasi di gereja kita masih menggunakan kata wanita. Ketika kita berbicara sesama perempuan yang berjumpa dan bertemu, diajak untuk melihat jati dirinya sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, bahkan juga sebagai anak perempuan. Ada begitu banyak hal yang
dirasakan dan bisa saja berbeda dengan yang bergender laki-laki. Dan itu sangat menunjukkan dinamika kehidupan kaum perempuan itu luar biasa, penuh perjuangan. Dan tadi disampaikan, dari wanita itu, jadi perempuan itu harus yang strong. Jadi perempuan itu harus kuat. Obati kuat, ibu. Kenapa? Menjaga hati, berkuat apa? Berserah kepada Tuhan. Nikolai pas hatinya. Apa maksudnya itu Bapak? Karena tadi digambarkan Elizabeth itu berada pada usia yang sudah banyak dan kemudian mengandung. Maria pun juga begitu, ada dinamika, ada pergumulannya. Ketika Elizabeth dan Maria ketemu, mereka saling menakutkan, saling menguatkan. Ini yang penting. Jangan kemudian ketika kita tahu sebagai sosok perempuan yang sama-sama berjuang, tetapi kemudian satu sama lain saling menjaga, saling juga kemudian mengatakan itu tidak baik, ini tidak baik, dan akhirnya terjadi perbedaan atau mungkin juga perselisihan. Jadi salah satu dinamika dalam pergumulan yang sedang dialami oleh Elizabeth dan Maria, di mana mereka butuh waktu untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Injil Lukas mencantum pada ayat yang ke-56, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumah. Saya membayangkan saudara, ketika Elizabeth dan Maria ini tinggal bersama-sama, apa ya yang dipercakapkan? Lalu ibu bapak tadi, ibu-ibu tadi saya minta saling berpandang-pandangan saja loh. Oke, tidak sampai 90 hari, cukup berpandang-pandangan 30 menit, kalau tidak sampai ya 30 detik. Ibu-ibu tadi betah nopo boten? Ngapain Pak saya memandang dia? Wong dia tidak ada di hatiku. Mending aku memandang Ayat 56 ini berkisah tentang bagaimana caranya mengelola kebersamaan antar perempuan. Memang selama 3 bulan bersama. Tapi dalam hidup jemaat saudara, kita kan tidak hanya tinggal bersama-sama selama 3 bulan. Ibu-ibu ini sudah ada yang menjadi warga jemaat di sini. Bahkan mungkin sejak jemaat ini resmi sebagai jemaat dewasa tahun 69. Mungkin ada yang baru datang, tapi pasti juga kebanyakan lebih dari 3 bulan. Kira-kira ibu-ibu yang dibahas apa sih yang sudah lama tinggal di GKJ Kepanjen ini? Ono kesempatan membahas firman Tuhan enggak kalau ketemu berdua itu? Ibu-ibu ini jangan terlalu jujur lah. Saya itu malah jadi mikir, dan terus ya aku 2 tahun begini tiba-tiba
tidak ada. Aduh, ada nggak kesempatan ketika berdua lalu bercakap-cakap tentang ini pengalaman imanku, ini perasaan pelayananku, ini harapanku tentang persekutuan, dan itu kemudian menyemangati satu sama lain. 3 bulan mungkin bukan waktu yang panjang, tapi juga menjadi waktu yang sangat panjang ketika model berinteraksi kita itu tidak sehat. Ketika model atau cara kita bersama-sama paling tidak misalnya selama 3 bulan itu kemudian dilandasi dengan hal-hal yang diisi prasangka-prasangka atau hal-hal yang negatif satu sama lain. Apakah ada percakapan yang membangun? Apakah ada percakapan-percakapan yang kemudian menunjukkan ikilo perempuan Kristen? Saya hari ini, saudara, memang sangat menghayati dinamika kebersamaan kita sebagai kaum perempuan. Terima kasih untuk setting acara yang luar biasa. Dan sekaligus saya membayangkan bahwa ketika jiwa-jiwa kaum perempuan itu diisi dengan kerinduan untuk saling menguatkan, ketika perempuan-perempuan yang ada di jemaat kita itu diisi dengan tekad untuk memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan perkembangan gereja ini, maka perspektif-perspektif, posisi-posisi, pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak membangun itu tidak akan pernah muncul. Saya terharu ketika ibu-ibu tadi menyanyikan lagu Magnificat atau Muliakanlah tadi. Kompak, lahir batin apa boten? Lahir batin apa boten? Batin lahir apa boten? Iya, saudara. Apalagi tadi suara dimulai sebelah sini, sana, kompak, suaranya merdu, warna bajunya juga kompak merah. Niki lek melu Indonesian Idol lulus kabeh kok. Jurinya saya tak lulus di kabeh. Tapi ini saudara, mari kita coba memaknai lagi kisah-kisah Natal itu adalah kisah relasi antar perempuan. Relasinya yang seperti apa? Hubungan, dialog, percakapannya itu diisi dengan hal-hal yang bagaimana? Saya sebenarnya hari ini ingin mengajak kita untuk sedikit bereksperimen, Bapak Ibu. Tadi ada arisan ya, arisan atau apa yang dapat angka berapa, angka berapa, lotre misalnya. Apakah ada yang lotrenya angka 90? Tidak ada. Apakah ada yang dapat lotre tadi angka 54? Apakah ada yang lotrenya tadi angka 17? Tidak ada. Wes lali. Padahal sapa sing gelem maju tak siapi kado. Saudara, hari ini saya ingin membaca satu bagian dari sebuah buku yang berjudul Injil. Tapi ini adalah tulisannya Marcia Nelson. Jadi
Injil menurut Oprah. Oprah ini mungkin ibu bapak sempat melihat dulu sekian tahun yang lalu tayang di salah satu stasiun televisi swasta. Oprah. Injil menurut Oprah, tentu ini tidak berkaitan dengan yang kemudian kita baca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi menurut penulis Marcia Z. Nelson ini, Oprah itu menunjukkan hal-hal yang berkesesuaian dengan isi Injil. Salah satunya ingin saya kutip pada topik ini. Ada sekitar 10 topik, saudara, yang menunjukkan Oprah itu melakukan isi dari Injil. Saya hanya mengutip satu saja. Oprah mempromosikan pengujian diri. Introspeksi setiap hari adalah teknik bagi pengembangan spiritual Kristiani. Oprah mewujudkannya dalam bentuk jurnal atau sesuatu yang dipikirkan selama kurun waktu tertentu. Gampangnya begini, ibu-ibu. Selama 3 bulan ke depan, kira-kira ibu-ibu kepingin hidupnya seperti apa? Tiga bulan ke depan ingin seperti apa? Wajahnya ingin kaya apa 3 bulan ke depan? Hidungnya ingin kaya apa 3 bulan ke depan? Minta maaf, kemudian kepingin minta maaf ya, kira-kira kepingin yang seperti apa 3 bulan ke depan? Langsing apa langsung? Langsung. 3 bulan ke depan kepingin situasi keluarganya kayak apa? Tiga bulan ke depan kepingin hatinya seperti apa? Tiga bulan ke depan kepingin punya relasi seperti apa dengan sesama perempuan yang ada di gereja kita? 3 bulan ke depan Pak Hakur targetnya, tapi 3 bulan ke depan cara mencapainya nanti Pak tunggu hari ke-89 dan ke-90. Hari pertama sampai hari ke-88 gak apa-apa, tak isi dengan perselisihan, perdebatan dan seterusnya. Kan masih 3 bulan ke depan. Natal hari ini sebenarnya saudara mengajak kita untuk melihat kita apakah juga punya target pribadi tentang iman kita. Tambah dekat dengan Tuhan kah? Tambah rajin kah? Dalam persekutuan, dalam dinamika penghayatan refleksi teologis kita kah? Atau hidup akan berjalan biasa-biasa saja tanpa ada kemajuan atau perkembangan apapun juga. Saya sangat menghayati bahwa proses kebersamaan Maria dan Elizabeth selama 3 bulan ada percakapan-percakapan yang saling menyemangati. Dan saya membayangkan juga itu ada di tengah-tengah kehidupan kaum perempuan di jemaat ini. Saya tekankan lagi Bapak Ibu, saya membayangkan kira-kira bayangan saya itu akan terwujud atau tidak. Atau
jangan-jangan itu hanya angan-angan saya saja. Mari saya mengundang kita semua. Ibu bapak sudah melewati proses hidup yang luar biasa, khususnya kaum perempuan. Perempuan itu adalah sosok yang hebat, sosok yang luar biasa, sosok yang bisa saling menguatkan. Nah, pengalaman-pengalaman pribadi itulah yang hendaknya bisa dipakai untuk melanjutkan hidup dalam konteks komunal kebersamaan kita. Ibu-ibu saling menguatkan, ibu-ibu saling mengingatkan, ibu-ibu saling menegurkan. Kok ibu-ibu tok, Pak? Bapak-bapak itu terus ya rompo. Ada sebuah fenomena Bapak Ibu. Kalau acara ibu-ibu bisa terus berjalan karena nonton dekorasi, konsumsi lengkap bisa. Tapi biasanya kalau sudah acara bapak-bapak, dekor bisa, menata kegiatan bisa. Tapi biasanya kalau sudah bicara tentang urusan kampung tengah, biasanya rodo pasti dan jauh ibu. Apa artinya saudara? Kisah-kisah dalam peristiwa masa-masa menjelang kelahiran itu ada Zakaria dan juga Yusuf, dan dua-duanya juga menopang pasangan masing-masing, Zakaria dan Elisabeth, Yusuf dan Maria. Artinya saudara, ketika kita berfokus kepada Natal kaum wanita di tahun ini, kaum wanita diajak untuk ayo maju, ayo saling menguatkan, peran kaum pria pun juga tetap memiliki akhir. Mari kita rayakan Natal tahun ini dengan melihat kita sudah disatukan dalam tugas panggilan gereja bersama-sama. Kita diajak untuk mengawal peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita diajak juga untuk mengawal peristiwa kelahiran Yesus Sang Penebus. Dua-duanya mengajarkan kepada kehidupan yang lebih baik. Apakah kita juga setia untuk menindaklanjuti? Saya undang kita semuanya untuk menjadi peran yang saling melengkapi, kebersamaan yang bermakna, dan sekaligus kita bayangkan itu adalah sebuah rangkaian kita membaca masa depan hidup jemaat yang lebih baik. Selamat Natal untuk kaum perempuan dan untuk kaum laki-laki. Selamat juga mendukung keberadaan kaum perempuan dalam kaitan beratnya yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita senantiasa. Amin. Saat teduh untuk kita. Kami bertekad untuk menjadi perempuan yang kuat dan hebat, dan kuatnya kami, hebatnya kami, juga untuk memampukan sesama kami menjadi lebih kuat, lebih hebat. Tuhan, lindungilah dan kasihilah kami semuanya. Amin. Inilah penolong saya. Ibu-ibu, bapak-bapak saudara yang diberkati Tuhan, saat Pak Rudi adalah penolong saya yang sedang ditolong. Sebagai perempuan, memang Allah menciptakan Hawa untuk Adam adalah sebagai penolong. Tapi seringkali saya mengakui menjadi seorang penolong itu sering terjatuh. Mungkin karena saya tidak kuat menolong Pak Widi yang sudah semakin gemuk di kebanjian. Ya,
Tapi memang saya mengakui sebagai istri yang harusnya firman Tuhan katakan, istri harus apa dulu kalau di Alkitab ditulis? Tunduk kepada suami. Dan yang saya lakukan, saya itu tidak tunduk tapi nanduk. Ya, bersyukur punya suami yang luar biasa, sabarnya tidak ketulungan Bapak Ibu. Jadi saat saya nanduk, berot ya, nanduk itu kan berarti menggunakan tanduk untuk melukai orang lain. Saat saya nanduk, sama saya cuma diam, saya tidak dibalas, ditanduk. Ibadah tadi pagi sedikit saya bersaksi sebelum kita mengakhiri ibadah dan kita membuka persembahan terlebih dahulu. Ibadah tadi pagi saya merasakan suatu hal yang luar biasa. Saya datang telat, tapi saat sang leader Mbak Ning menyanyikan lagu dengan judul di LCD adalah Panuwun, satu kalimat yang Mbak Ning nyanyikan saya nangis. Kalimatnya apa Mbak Ning? Nah, Gusti kula nyuwun saras, bukan sakit badan fisik saya, batin. Bukan karena saya punya luka batin, tidak. Lagu itu liriknya juga mengajak Gusti kula nyuwun sabar dan seterusnya. Saya benar-benar menangis setelah itu. Saya tidak tahu apa yang membuat saya menangis, tapi saya mengakui saya lemah. Lagu itu mengingatkan saya untuk minta hal-hal seperti itu kepada Tuhan. Jangan cuma kalau minta sama Tuhan, minta berkat dalam arti berkat jasmani saja. Kalau perempuan kan wajar ya, dapurnya mulai kembang kempis terus ini diurun sampai akhir bulan, cekap. Tapi terkadang cara Tuhan itu luar biasa. Biasanya kalau berdoa kan Gusti nyuwun berkat. Nah tadi lirik lagu itu mengajak Gusti nyuwun sabar, Gusti nyuwun saras. Apalagi mana? Tombol, obat, apapun itu yang sedang kita lakukan. Nah, sedikit kesaksian saya, kita akan berlanjut kepada ucapan syukur dalam pengumpulan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita melalui pujian Bawalah Persembahan. Bawalah persembahanku nanti
Kita ambil waktu untuk hening di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, yang senantiasa rindu memiliki pertumbuhan iman dan rohani yang semakin tampak nyata. Kami bersyukur ada momentum Natal, tahun demi tahun kami rayakan. Dengan makna, kami diingatkan terus-menerus tentang pentingnya memiliki hati yang kudus dan tulus, tentang hati kuat dan hati yang setia kepada kehendak Tuhan. Setiap tahun kami diingatkan tentang sosok Maria dan Elizabeth, dan kami belajar untuk melakukan dalam kehidupan kami sepanjang tahun. Kami memohon Tuhan meneguhkan kami. Saat ini kami ingin berdoa dan bersyafaat untuk kehidupan persekutuan kami di GKJ Jemaat Kepanjen, khususnya dalam rangkaian pelayanan yang ditata oleh KPBW. Kami bersyukur untuk setiap perjalanan hingga tahun ini akan berakhir. Kegiatan-kegiatan telah terlaksana dan kami mensyukurinya. Harapan-harapan kami miliki, dan Tuhan kuatkanlah kami untuk bisa menggapainya. Hari ini kami berdoa untuk kehidupan dan keberadaan kami sebagai kaum perempuan. Kami sebagai istri, kami adalah penolong. Biarlah kami menjadi penolong yang sepadan. Kami adalah ibu. Tuhan berkati kami sehingga kami menjadi sosok yang bijaksana. Kami juga menjadi saudara perempuan. Biarlah kami juga memiliki semangat, tabiat, sikap yang merengkuh dan melindungi. Kami juga adalah anak perempuan. Tuhan, bimbing kami untuk bisa menjadi tempat yang menyenangkan bagi siapapun yang ada di dalam keluarga kami. Saat ini kami mengaturkan permohonan untuk setiap rancangan dan harapan yang kami miliki sebagai kaum perempuan, baik di dalam keluarga kami. Kami mohon Tuhan berkati kedamaian, keamanan, kesukacitaan dan juga kerukunan. Kami juga mengharapkan Tuhan menyertai kami dalam setiap tugas dan peran kami, baik di dalam rumah tangga, begitu juga dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kami mohon hikmat dan kuasa Tuhan yang terus menyertai. Kami pun juga mendoakan untuk kehidupan orang-orang yang kami cintai yang ada di dalam keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara kami, dan juga orang tua kami. Dengan segala keberadaannya, Tuhan berkenan menggunakan kami untuk mencintai mereka dengan setulus hati dan terus merengkuh setiap orang itu dalam naungan kasih Tuhan. Kami doakan untuk orang-orang yang ada di dalam hidup kami, yang tengah bekerja, yang tengah menggapai masa depannya dalam pendidikan. Tuhan sertai. Kami yakin setiap doa dan harapan Engkau akan memberikan yang terbaik. Dan jika saat ini kami juga bersyukur untuk masa Natal, ya Tuhan, hati kami pun diperbaharui seperti halnya Maria yang setia. Sekarang kami mewujudkan ungkapan bahagia kami, salah satunya dalam bentuk persembahan. Tuhan berkenan menguduskannya, dan kiranya ini menjadi bagian yang indah untuk kehidupan persekutuan kami di jemaat. Selepas ini kami akan selesai. Kami akan melanjutkan dengan kegiatan kami berikutnya. Tuhan yang membimbing. Kami ingin melanjutkan hidup dengan terus memohon berkat yang berasal daripada Tuhan saja. Kasih Tuhan dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di
Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah tadi rangkaian perayaan dan ibadah Natal KPI Jemaat Kepanjen. Kiranya apa yang telah kita dapatkan semuanya boleh semakin menguatkan kita di dalam keperibatan kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini, 2,5 jam waktu yang tidak sebentar, tapi kita bersyukur bersama ada hal baik yang bisa kita dapatkan. Saya akan kembali memberikan kebaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dengan memberikan satu hadiah bagi panjenengan yang bisa menjawab pertanyaan saya paling cepat angkat tangannya. Saya mempunyai pertanyaan seperti ini. Apakah tema Natal kaum wanita GKJ Kepanjen 2024? Apakah tema Natal kaum wanita GKJ? Angkat tangan. Ya begitu. Kembali ke Bethlehem. Tema nasional. Yang lainnya, Mbak Iwi. Kurang sedikit. Ayo, monggo. Gimana, Mbak Iwi? Menjadi wanita yang dipanggil untuk dipilih. Monggo maju ke depan, terimalah hadiah Natal malam hari ini. Silakan Pak Udi menyerahkan kepada Pak Udi. Ya. Ya. Selamat Natal, ini kado Natal dari KPPW buat Pak Udi. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri ibadah kita dengan tetap berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Sambil kita mengakhiri ibadah ini, kita keluar dari ruang ini. Tapi sebelumnya, saya minta untuk pengurus KPPW berdiri di depan pintu keluar dan kita menyanyi sambil kita berjabat tangan. Sebentar, ibu-ibu pengumuman arisan sepertinya juga ditunggu ini. Bapak Ibu yang merasa belum mendapat arisan nanti ke saya, dan yang merasa belum membayar arisan nanti ke saya. Matur nuwun. Sebentar, ini sepertinya ancaman tante berkat ini ya. Ya, Bapak Ibu saya di sini Pak Widi, kita belum sesi foto bersama. Ya, monggo sebelum kita menyanyi dan kita pulang, saya mengundang untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin yang pertama ibu-ibu dulu, setelah itu bergabung dengan bapak-bapak untuk kita foto bersama. Monggo, yang ada di luar silakan kembali masuk ke ruang gereja. Saya minta tolong